Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah al-azim. Masyaallah muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah yang mana pada malam hari ini, malam keberapa Bapak-bapak? Ke-13 bulan Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah saya panjenengan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan saya panjenengan terus diberikan kesehatan sampai nanti akhir Ramadan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan yang mulia ini dengan maksimal dan sempurna. Allahumma amin. Dan semoga ibadah selama ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga mari kita haturkan kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita, bahkan kita dan orang-orang yang kita cintai telah beriman yang mendapatkan syafaat hakim dan sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Takmir berikan amanah kepada saya untuk menyampaikan tema tentang perjalanan manusia menuju negeri akhirat. Yang ini biasanya kalau di kajian bulanan kita akan adakan setiap Ahad keempat. Ada kita pakai kitab Al-Budurus Safirah Al-Akhirah karya Imam Al-Hafidz Imam As-Suyuti. Ya. Bismillah, kita berusaha untuk meringkas karena kalau kajian biasa sekali kajian 1 jam. Nah, ini tadi saya bisiki berapa maksimal? Antara 15 maksimal atau 20. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Oke. Para rawuh yang dirahmati Allah SWT, apa yang kita sampaikan hari ini insyaallah rangkuman dari apa yang sudah kita bahas setiap bulannya, yang mana semuanya ini adalah mengacu kepada salah satu rukun iman, yaitu beriman kepada yaumul akhir. Kita sebagai orang beriman ya, harus dan wajib mengimani adanya hari akhir ya, yang mana setelah manusia meninggal dunia ada alam lain yang akan menanti, yaitu alam akhirat. Alam akhirat. Nah, dimulai dari ketika kita hidup di dunia ini ya, waktu kita tidak lama ya, tidak lama, antara 60-70 tahun kata baginda Rasulullah, amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqallu man yajuzu dzalika. Sedikit sekali dari umatku yang melampaui usia 70 tahun. Kalau ada berarti itu bonus ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah orang meninggal dunia, orang itu ada orang beriman, ada orang kafir ya. Maka ketika di alam barzakh, ketika meninggal dunia, pindah alam ya, dari alam dunia menuju alam barzakh. Yang mana ketika di alam barzakh ada 2 kemungkinan. Kalau orang beriman, dia akan mendapatkan nikmat kubur, sedangkan orang-orang kafir akan mendapatkan siksa kubur. Maka ketika di alam barzakh ini, setiap orang akan ditanyai ya, akan diberi fitnah, kata hadis ya, difitnah ya. Fitnah tantangan, yaitu pertanyaan, man rabbuka wa man dinuka wa man nabiyuka, dan seterusnya. Orang-orang beriman akan menjawab dengan lantang ya, karena mereka yusabbitullahu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah akan menetapkan, meneguhkan ucapan orang-orang beriman di dunia atau di akhirat. Seperti itu. Sedangkan orang kafir ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa man dinuka, megam-megam, enggak tahu saya, seperti itu. Akhirnya malaikat akan memukul dia dengan ya, gada besi dan yang lainnya sehingga dia mendapatkan azab kubur. Ya, di dalam alam barzakh ini disebutkan dalam keterangan ada dohtoh. Dohtoh itu hentakan ya, himpitan sekali himpit untuk orang beriman, kemudian diluaskan kuburannya ya, sejauh mata memandang. Kemudian setelah di alam barzakh pindah nanti ya, hari kehancuran, hari kiamat, dengan ditandai dengan ditiupnya sangkakala. Kata para ulama ada yang 2 kali sangkakala, ada yang pendapat yang kedua 3 kali sangkakala. Kalau 3 kali sangkakala, salah satu pendapat ulama, pertama adalah sangkakala untuk mengagetkan, yang kedua untuk mematikan seluruh makhluk-makhluknya Gusti Allah kecuali orang atau makhluk-makhluk yang spesial. Kemudian yang ketiga adalah sangkakala untuk kebangkitan seluruh makhluk yang sudah meninggal dunia ya, dibangkitkan kembali. Maka ketika ditiup sangkakala hancur alam semesta ini ya, maka setelah itu ada hujan turun
kurang lebih 40 tahun, yang hujannya ini seperti spermanya laki-laki. Dari situlah Allah menciptakan kembali manusia, ya. Bermula dari tulang ekornya sampai 40 tahun, sehingga seluruh jasad-jasad yang hancur, yang menjadi tulang belulang, menjadi utuh kembali. Tinggal menunggu trompet yang kedua. Nah, ketika sangkakala kedua ditiupkan, maka seluruh makhluk, ya, nyawa yang dari trompet tadi menuju kepada jasadnya masing-masing, tidak mungkin tertukar. Nah, ketika mereka dibangkitkan, maka orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka ketika dibangkitkan dalam memakai kendaraan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman banyak dosanya jalan kaki. Sedangkan orang-orang kafir mereka berjalan melalui atau memakai wajah mereka. Wajahnya di bawah, kemudian kakinya di atas, menuju kepada mahsyar. Yaitu yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Maka ketika dibangkitkan mereka menuju pada mahsyar, maka mereka terkatung-katung menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap makhluk pada waktu itu, ya, matahari didekatkan di atas kepala kurang lebih 1 mil, ya. Keringat bercucuran, ya. Setiap orang akan tergantung amalnya masing-masing. Orang yang amalnya bagus, punya amal-amal spesial, ya, tidak kepanasan. Maka di sana ada naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan terjaga dari teriknya matahari. Tapi orang-orang yang tidak punya amalan spesial, ya, maka mereka terkena terik matahari, bahkan mungkin amal mereka yang sedikit, mereka akan bercucuran keringat. Ada yang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, bahkan naudzubillah sampai tenggelam dikarenakan air keringatnya. Setelah itu manusia mencari Nabi Adam alaihissalam untuk minta syafaat agar Gusti Allah segera menghisab makhluknya. Nabi Adam mengarahkan kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh mengarahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengarahkan kepada Nabi Musa, Nabi Musa mengarahkan kepada Nabi Isa. Mereka tidak mampu semuanya. Yang bisa hanya Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sujud di hadapan Allah SWT dan minta agar dimulai hisab. Maka setelah itu dimulailah hisab. Masyarul muslimin rahimakumullah. Perjalanan di padang mahsyar yang begitu melelahkan, ya. Kalau orang-orang kafir berdirinya disebutkan beberapa riwayat, ada yang seperti 70 tahun, ada yang seperti 100 tahun berdirinya. Tapi untuk orang beriman, mereka berdiri seperti hanya menunggu waktu-waktu sholat saja. Dikarenakan keimanan mereka dan dikarenakan amal-amal soleh yang mereka miliki. Kemudian ketika mereka dihisab, ya, orang-orang kafir, ya, akan hisaban, ya, hisabnya sangat detail, ya, seperti itu. Sedangkan orang beriman hisaban yasiron, ya, akan dimudahkan hisabnya. Hisab adalah pertanyaan Gusti Allah kepada makhluknya. Ada orang yang di antara umat Nabi Muhammad diberikan kemudahan, diberikan spesial, ya. Mereka tidak mendapatkan hisab, langsung masuk surga. Punya tiket khusus, jumlahnya 70.000. Nah, umat-umat Islam yang lainnya mereka dihisab, ada yang hisabnya hisaban yasiran, hisabnya dimudahkan, tidak didetailkan, seperti itu. Ya, masyarakat muslimin rahimakumullah, di antara yang pertama kali dihisab adalah perkara sholat. Kalau sholat kita baik, sholat kita ajib, sholat kita terjaga, insya Allah seluruh amal kita mengikuti. Tapi kalau sholat kita berantakan, sholat kita tidak karu-karuan, sholat kita kadang bolong, kadang boten, maka harus segera kita taubati sehingga nanti di akhirat kita dihisab dengan mudah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika hisab ini juga ada terjadinya tatayurus suhuf, ya. Berterbangannya buku catatan amal. Orang-orang beriman akan menerima buku catatan mereka dengan tangan kanan. Ini menunjukkan kemuliaan mereka, amalnya baik. Ibaratnya kalau sekarang rapotnya bagus-bagus, nilainya bagus-bagus, tidak ada yang nilai merah, semuanya di atas KKM. Ya. Tapi kalau orang-orang kafir,
maka mereka menerima buku catatan dengan tangan kiri dan di belakang punggungnya, menunjukkan mereka sangat malu dan nilai mereka jeblok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di negeri akhirat juga nanti ada al-mizan. Mizan adalah timbangan, neraca timbangan yang digunakan untuk mengukur seberapa bobot kebaikan seorang hamba. Kebaikannya seberapa dan keburukannya berapa. Orang-orang yang beriman kemudian kebaikannya lebih banyak dibandingkan keburukannya, jaminan masuk surga. Orang yang beriman yang kebaikannya sama dengan keburukannya, maka mereka harus transli dulu, harus tunggu dulu di Al-A'raf. Mereka menunggu dulu di bukit yang tinggi antara surga dan neraka. Sedangkan orang-orang yang kebaikannya sedikit, keburukannya lebih banyak, maka mereka secara aturan akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa saja mereka mendapatkan syafaat dari para nabi, para malaikat dan yang lainnya sehingga mereka tidak jadi masuk neraka. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di akhirat pula ada al-haud. Al-haud itu adalah telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli nabiyyin haud. Setiap para nabi mempunyai telaga, yang mana telaga tersebut airnya lebih putih daripada susu, manisnya melebihi madu. Orang yang sekali minum di situ tidak akan merasa dahaga sampai nanti. Makanya nanti dikarenakan negeri akhirat sangat panas dan yang lainnya, orang tersebut, seluruh makhluk, seluruh manusia akan mencari di mana telaganya setiap para nabi, dan Nabi Muhammad akan riwa-riwi, akan mondar-mandir untuk melayani umatnya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini bisa mendapatkan syafaat baginda Rasul dengan meminum air dari telaga beliau yang sangat luar biasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Setelah itu, setelah orang di haud, maka di antara fase-fase berikutnya adalah orang akan menyeberangi titian sirat yang di bawahnya ada neraka jahanam. Sebelum orang-orang, baik orang mukmin atau yang lainnya, nyebrang sirat, jembatan yang kata para ulama lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Orang-orang beriman akan diberi cahaya sebelum mereka melewati neraka jahanam, yang di bawahnya neraka jahanam tadi. Karena ketika jembatan tersebut yang sangat tipis, ketika kita gak punya cahaya, tidak ada penerangan, khawatir kita akan terjatuh. Orang yang selamat akan selamat, tapi orang yang jatuh akan masuk ke dalam neraka jahanam. Setiap orang beriman akan diberi cahaya sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Orang-orang munafik, orang-orang yang mengaku beriman, menampak-nampakkan keimanannya, pertama diberi cahaya, kemudian cahaya dihapus, dilenyapkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berusaha mencari cahaya dari orang-orang beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala menghapusnya. Orang-orang selain orang beriman dan orang munafik, seluruhnya yang menyembah selain Allah, mereka akan digiring bersama sesembahan mereka langsung masuk ke neraka jahanam. Maka tinggal orang-orang beriman saja yang selamat untuk naik ke titian yang di bawahnya ada neraka jahanam. Orang yang melewati titian jembatan tersebut tergantung amalnya. Amalnya ketika baik, ketika keimanannya banyak, amal solehnya banyak, maka mereka cepat sekali seperti kilat. Ada yang seperti angin, ada yang seperti orang yang memacu kuda dengan cepat, ada orang yang seperti lari, ada orang yang berjalan biasa, ada yang terseok-seok, ada yang sampai ngesot-ngesot dikarenakan amal soleh sedikit sekali. Maka kita berharap kepada Allah semoga kita memiliki amalan yang istimewa sehingga ketika meniti jembatan sirat dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, setelah orang selamat dari titian sirat, ada titian sirat yang kedua, yaitu kintorah. Kalau Imam Qurtubi menyebutkan antara sirat dan kintorah ini dua hal yang berbeda. Sirat sendiri, kintorah sendiri. Kintorah itu adalah juga jembatan, tapi beda dengan jembatan pertama.
Kalau menurut Imam Suyuti, antara sirot dengan kintoroh itu satu paket. Satu paket, tinggal yang kintoroh ini ada ujungnya saja. Yang mana sebelum seluruh orang Islam, seluruh orang beriman masuk surga, harus diselesaikan di kintoroh tersebut, di jembatan terakhir tadi. Yang mana di sanalah setiap kezaliman yang belum tuntas dituntaskan. Setiap hal yang belum tuntas di dunia akan dituntaskan di kintoroh tadi, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak punya sesuatu, ya, karena di akhir tidak ada harta, tidak ada dinar, tidak ada perak, tidak ada rupiah, yang ada cuma dosa dan amal kebajikan atau pahala. Maka ketika dulu di dunia ada orang yang berzalimi, belum minta kehalalannya, maka pahalanya diambil sesuai dengan kezaliman yang pernah dia lakukan. Ketika orang yang pernah dizaliminya masih banyak, sedangkan amal solehnya habis, maka gantian. Orang yang dizalimi pasti punya dosa, dosa-dosanya dilimpahkan kepada orang yang dizalimi, sehingga orang yang pernah berbuat zalim, ya, dosanya 2 kali lipat, dosanya sendiri dan juga mendapatkan dosa dari orang lain, dikarenakan amal solehnya sudah habis, sudah nol, sehingga naudzubillah tsumma naudzubillah, dia bisa masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya para hadirin, setelah kintorah tersebut, maka proses berikutnya adalah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah, setiap orang beriman akan masuk surga, meskipun caranya berbeda-beda. Ada yang langsung masuk surga tanpa hisab, yang seperti disabdakan Rasul, ada 70.000 dari umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga didahului dengan syafaat Rasulullah. Seharusnya dia masuk neraka, dikarenakan syafaat baginda Rasul, syafaat orang-orang soleh, sahabat-sahabat yang baik, maka gak jadi masuk neraka. Ada juga yang masuk neraka dulu sampai habis dosanya, baru dimasukkan ke dalam surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir, yang diberi kesempatan umur oleh Allah SWT, yang bertemu dengan bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Ramadan 1446 Hijriah ini sebagai bekal kita untuk memperbanyak amal soleh, untuk bisa menyiapkan diri kita sebaik-baiknya, mumpung Gusti Allah masih berikan umur yang panjang kepada kita untuk menambah amal soleh, menambah kebaikan, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, keturunan kita, zuriyah kita semuanya ditakdir Allah Subhanahu wa taala termasuk ahli jannah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.